yang besar. Sehingga Alkitab berkata bumi adalah tumpuan kakinya, dan laut diukur, samudra diukur dengan lekukan tangannya. Memang Allah adalah besar. Dia Allah yang berkuasa. Dia berfirman maka bergemuruhlah langit dan bumi. Saudara-saudara, memang dia adalah Allah yang besar. Tetapi di dalam kebesarannya, dia juga menyatakan dirinya sebagai pribadi yang dekat dengan umatnya. Di dalam kebesarannya dia tidak ingin dikenal sebagai Allah yang jauh. Rasanya dengan umatnya kalau bersekutu rasanya jauh. Kalau umatnya mau dekat dengan dia rasanya terlalu jauh jaraknya. Bapak ibu saudara sekalian, ketika Alkitab Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, dia pengen dekat dengan umatnya. Dan di dalam kedekatannya itu sebenarnya ada sebuah hubungan yang manis. Ada sebuah hubungan yang mesra. Dan bukan menjadi sesosok Allah yang mengerikan. Sehingga kalau kita datang sama dia begitu takut. Aduh celaka, nanti Allah akan kutuk kita. Aduh celaka, nanti Allah akan marah sama kita. Aduh celaka, nanti Allah akan murka sama kita. Lalu kita datang dengan Allah begitu menakutkan. Allah kelihatan menjadi tambah tua bertambahnya waktu. Allah menjadi sosok yang mengerikan. Sehingga semua kita kalau mau dekat dengan dia rasanya begitu mengerikan. No. Kalau Paulus berkata aku berdoa, aku berlutut bersujud kepada Bapa, dia ingin beritahu bahwa dia Allah yang dekat dan dia Allah yang kasih adanya. Seperti Bapak, kalau Anda adalah orang tua dan Anda punya anak, lalu anak Anda berusaha untuk dekat dengan Anda, tentu Anda tidak berharap anak Anda datang dengan ketakutan, bukan? Bahkan ketika anak Anda ingin masuk ke kamar Anda, mestinya dia tidak gedor lalu dia sajikan banyak hal di situ. Lalu orang tanya, kenapa kamu bawa nasi goreng dan taruh di pinggir pintu itu? Ya, karena saya kepengen ketemu Bapak. Saya kepengen ketemu Papa. Lalu dia berusaha sogok sana, sogok sini, sogok sana. Seolah-olah bapaknya gak bisa. Justru kebalik Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak saya kalau mau masuk kamar saya, kalau tertutup dia biasa ngetok. Atau kalau tidak pun gak apa-apa. Dia langsung buka pintu kamar. Kalau terlalu lelah saya pada malam hari, lalu besok pagi anak saya bangun terlebih dulu. Dia masuk ke kamar. Justru dia naik ke ranjang. Mungkin dia tidur lebih awal sehingga dia bangun lebih pagi. Dia naik ke kasur saya. Dia tiduran di situ. Kadang dia ganggui kami. Dia ganggui istri saya. Sampai kami semuanya terbangun di dalam keletihan tubuh. Dan bangun dan lihat dia sudah ada di samping kita. Dia sudah ada di situ. Bapak ibu saudara. Ketika anak datang kepada bapaknya. Allah dekat. Dia ada bersama dengan Anda. Tidak perlu Anda membawa semua yang Anda pikir inilah persembahanku. Lalu Tuhan engkau berkata, no. Dia Allah yang besar, yes. Dia pencipta langit dan bumi, ya. Tetapi dia berkata, aku adalah Bapamu dan engkau adalah anakku. Aku mau dekat denganmu. Aku ada bersama denganmu. Katakan dengan saya, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah yang dekat dengan kita. Lebih keras lagi, kemohon berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang dekat dengan kita. Dia ada bersamamu. Dia ada bersamamu. Dia ada denganmu. Anda lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, di dalam hatimu, di dalam hatimu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ketika Allah itu dekat dengan kita, Yesus itu adalah Bapa kita. Dia dekat bersama dengan kita. Maka ayat yang ke-16 berkata, biarkan rohnya yang diam di dalam batinmu, di dalam imanmu meneguhkan. Saudara-saudara, yang perlu kita lakukan hanyalah membuka hati kita. Karena dia ada dekat dengan kita. Bukalah hatimu
untuk Roh Kudus masuk dan menjamah hidupmu. Dan ketika dia ada di dalam hatimu, dia akan membangun sebuah kepercayaan kepada Kristus Yesus. Sehingga ketika murid-murid berkata, Yesus tanya, menurut kamu siapa aku? Lalu murid berkata, kamu adalah Mesias. Alkitab berkata, berbahagialah karena bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapa Roh Allah yang ada di dalam hatimu. Yang kau perlu lakukan adalah kita buka hati kita dan meminta Roh Kudus masuk dan beracara dengan kita. Alkitab ayat yang ke-17 berkata, sehingga, ayat sebelumnya bilang begini, rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dari dalam hatimu Roh Kudus bekerja, membangun keyakinan dan kepercayaanmu, iman yang timbul. Dan iman yang timbul dari hatimu itu akan membawa semua berkat yang Tuhan sudah sediakan di atasmu untuk kau meraihnya. Apakah Anda datang hari ini memerlukan jalan keluar dan pertolongan? Anda berkata kanan kiri sudah buntu. Saya berpikir minta tolong A, saya berpikir minta tolong si B, saya berpikir minta bantuan A, bantuan B, tapi ternyata nggak bisa, Pak. Jalan kanan kiri sudah saya cari dan tidak ada yang bisa tolong saya. Dengarkan, kanan kiri Anda buntu, masih ada jalan berseru ke atas dengan imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan percayalah, dia akan memberikan jalan keluar di dalam hidupmu. Come on. Apa yang dia sediakan di dalam hidupmu. Dia tidak pernah membiarkan rancangan penuh dengan kecelakaan di dalam hidupmu. Dia merancangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Dia berikan semua plan yang terbaik dari sorga buat hidup Anda. Tetapi untuk meraih semuanya itu, izinkanlah Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Dan dia akan mengerjakan pengharapan. Dia akan mengerjakan iman di dalam hidupmu. Sehingga semua yang disediakan Allah, kau raih. Termasuk juga malam hari ini ketika kau datang dengan segala pergumulanmu. Dengan pergumulan keluarga yang kau miliki. Dengan pergumulan ekonomi yang kau hadapi. Dengan pergumulan bahkan sakit penyakit yang kau hadapi. Dengarkan saya, teman dan keluargaku Medan. Allah sudah menyediakan kesembuhan bagimu. Allah sudah menyediakan mukjizat bagimu. Allah sudah menyediakannya. Tapi izinkanlah Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Bapak ibu saudara sekalian, ketika saya berdoa di ruangan doa saya, bahkan Tuhan menyatakan bahwa ada sakit penyakit dan pergumulan yang kau hadapi hari ini. Oleh karena memang kau gak pernah buka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Sehingga hatimu tertutup oleh kepahitan, hatimu tertutup oleh kekecewaan, hatimu tertutup oleh segala ketidakpercayaan, hatimu ditutup oleh segala persoalan yang Anda anggap, wah ini besar banget, gak bisa. Tidak ada yang bisa bantu saya, tidak ada yang bisa tolong saya. Karena apa? Karena masalahnya terlalu besar. Sehingga hati kita rasanya kayak tertutup. Dan ada sebagian dari Anda, justru pergumulan-pergumulan yang Anda hadapi, justru sakit penyakit yang Anda hadapi, oleh karena kutuk nenek moyang, oleh karena penyembahan berhala yang mengikat hidupmu, sehingga sakit itu muncul kepada generasi yang ketiga dan keempat. Oleh karena Allah begitu cemburu, oleh karena dosa nenek moyang yang kau kerjakan, sehingga hatimu tertutup. Dan saya percaya ketika kau membuka hatimu, mengizinkan Roh Kudus masuk di dalamnya, dia mengerjakan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, pengharapan di dalam hatimu, maka tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup menahan sakit penyakitnya atas tubuhmu. Tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup meletakkan kutuknya hari ini di dalam hidupmu. Tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup menemboi semua jalan yang menjadi jalan keluar di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Saya berdoa, semua hati yang diisi oleh ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, kekecewaan, dan segala kutuk nenek moyang yang ada di dalam hatimu, buka hati kita untuk Roh Kudus turun dan masuk di dalamnya. Karena dia dekat, dia ada di samping, dia ada bersama dengan kita. Dia mengetok pintu hati kita. Di dalam Wahyu dikatakan, barang siapa membuka pintu, maka Yesus akan hatinya. Semua kepahitan, semua itu akan digantikan dengan damai sejahtera. Semua kekecewaan, kekhawatiran akan digantikan dengan sukacita. Segala abu perkabungan dan sakit penyakit digantikan dengan mujizat kesembuhan. Say amin. Saya boleh dengar Anda teriakan, katakan amin. Allah itu dekat, Bapak Ibu Saudara. Dia Bapa kita. Dia ada bersama kita, dia ada. Yang kita perlu kerjakan hanya buka hati kita untuk dia masuk di dalamnya. Anda lihat ayat yang ke-18 dan 19. Ayat yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 18 berkata, Paulus bilang, aku berdoa sekali lagi. Pokok doanya adalah supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, dapat memahami lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih itu. Dan ayat 19 berkata, sekalipun kasih itu melampaui pengetahuan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu Allah itu sangat mengasihi kita. Oleh karena dia ingin dekat dengan kita, dia turun dari sorga, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Bapak, ngapain saya harus buka hati untuk Tuhan Yesus, untuk Roh Kudus masuk? Kenapa saya harus percaya kepada dia, kepada Yesus? Anda mungkin sudah dengar lama. Sebagian Anda mungkin dulu sekolahnya di sekolah Kristen. Atau Anda pernah dengar teman bercerita tentang Yesus. Nonton film-film atau video tentang Yesus berkorban. Atau mungkin kita sering dengar jemaat bersaksi tentang Yesus yang luar biasa. Yesus tolong si A, Yesus berkati si B, Yesus kerjakan hal yang ajaib di kehidupan yang si orang C. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Lalu Anda bertanya, kenapa saya harus percaya dia? Paulus berkata, aku berdoa supaya ketika kamu percaya kepada Yesus, bukan oleh karena kata orang, tapi kamu betul-betul memahami, mengerti, dan mengalami kasih Yesus. Yang kasih itu kalau dipikir melampaui pengetahuan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Yesus besar bagi hidup Anda. Sampai dia harus naik di atas kayu salib dan memberikan nyawanya dan mati untuk Anda. Saya tahu malam hari ini di tengah kita ada Roh Kudus Allah, katakan amin. Di tengah kita ada Roh Kudus Allah, katakan amin. Ada Roh Allah. Dan dia akan menjelaskan padamu. Kalau tidak dijelaskan sama Roh Kudus, maka kita semua juga tidak akan bisa mengerti. Ngapain Yesus mati di atas kayu salib?
Lalu orang berkata, itu karena kasihnya, itu karena kasihnya. Orang bolak-balik jelaskan sama kita, karena Yesus mengasihi kita, karena Yesus mengasihi kita, kita pun nggak ngerti-ngerti. Bahkan sampai ada orang yang berkata di dalam kebodohannya, tidak di dalam terang firman dan terang Roh Kudus. Orang itu berkata, kalau Yesus mau menyelamatkan kita, masa dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Ada orang yang berkata, kalau memang dia Tuhan, kenapa dia nggak turun dari salib? Kenapa dia harus tergantung di situ? Kenapa dia harus mati di situ? Nggak ngerti. Orang-orang mentertawakannya karena tidak dibukakan oleh Roh Kudus. Tapi malam hari ini saya percaya ada Allah yang dekat dengan Anda. Dan ketika Anda buka hati, dia akan masuk dan menjelaskan itu. Bapak ibu saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus naik di atas kayu salib, bukan karena dia nggak bisa turun dari salib, bukan karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kayu salib. Ketika Yesus ditangkap dan dianiaya, dia tetap diam, dia tidak membalas, sekalipun dia bisa, dia tidak lakukan itu. Ketika dia ditangkap dan ditendangi orang, lalu diludah sama pasukan, lalu dia berkata, ayo tebak siapa yang tendang kamu. Ayo tebak siapa yang pukul kamu. Ayo tebak, ayo tebak, ayo tebak. Pada waktu itu Yesus diam dan terus diam. Dia tetap terdiam dan dia tidak memberikan pembelaan sedikit pun. Lalu orang pikir begini, mana katanya Yesus hebat, katanya Yesus luar biasa. Tuh lihat, waktu dianiaya dia diam aja. Kita nggak pernah ngerti, mereka nggak pernah ngerti. Karena memang Roh Kudus tidak menjelaskan pada mereka. Bapak ibu saudara sekalian, ketika Yesus harus memikul salib ini, bukan karena dia nggak bisa turun, bukan karena dia takut dengan tentara Roma, bukan karena kalah jumlah. Ketika Yesus melihat murid-muridnya, perahunya diombak, dihantam oleh ombak, Yesus jalan dan Yesus menghardik badai itu dan redalah ombak itu. Ketika Yesus berjalan, melihat sebuah pohon yang tidak ada buahnya, pohon ara. Lalu Alkitab mencatat, Yesus mengutuki pohon itu. Dan pohon itu dari atas sampai ke akarnya kering. Tuhan Yesus berkuasa atas alam, katakan amin. Tuhan Yesus berkuasa atas badai, atas angin, atas pohon, dia berkuasa. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Yesus membangkitkan seorang pemuda di Naim. Ketika Yesus lihat seorang janda nangis karena anak satu-satunya mati, Yesus berkata, ibu jangan kau menangis. Lalu dia datang ke anak yang mati itu, jasad itu. Lalu dia berkata, bangunlah. Dan orang itu bangun. Jadi bukan karena Yesus tidak bisa turun dari salib. Tapi Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bisa memahami bahwa Allah mengasihi kamu. Dan kasihnya betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Sampai dia harus mati di atas kayu salib terpaku. Hanya ingin untuk menunjukkan betapa dia mengasihimu. Hai Medan, dengarkan. Tidak ada pribadi, tidak ada tokoh agama, tidak ada Allah yang menunjukkan kasihnya dan mau mati bagi hidup kita, kecuali Yesus yang berkata, aku mengasihimu. Dan semua orang bilang, apanya yang mengasihi kita? Aku berikan hidupku bagimu. Aku naik ke atas kayu salib dan aku mati bagimu. Medan, tidak ada pribadi. Kalau sampai ada, kita bilang, oh Pak Pendeta, ada kok. Ada orang yang mau mati untuk pacarnya. Ada orang yang mau mati untuk saudaranya. Ada orang yang mau mati mungkin untuk anaknya. Alkitab katakan mungkin ada orang mau mati untuk orang baik. Tetapi apakah ada pribadi yang mau mati untuk kita sementara kita didapati masih bejat? Ketika kita masih menyangkal Allah, ketika kita masih durhaka, Dia Allah yang mau mati bagi kita. Dia menerimamu tidak dengan syarat. Bahkan ketika hidupmu masih bobrok, ketika hidupmu masih kotor,
Ketika hidup kita, bahkan mungkin sebagian kita kalau hari ini suruh bersaksi, mungkin kita akan berkata, iya Pak Pendeta, iya Pak Moro, dulu ya, saya ini waktu lihat anak saya ke gereja, oh saya marah betul. Tahu nggak Pak, dulu waktu lihat kalau ada orang yang cerita tentang Yesus ke saya lihat, aduh orang ini, kenapa dia ini? Iya Pak, hari ini kok, saya kok bisa jadi pengikut Yesus. Allah menunjukkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Sekalipun kita masih kotor. Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau dapat memahami betapa panjang dan lebarnya dan kasih dalam dan tingginya kasih-Nya terhadap engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda buka bersama dengan saya di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Anda buka dengan saya Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga mulai. Anda perhatikan, demikian firman Tuhan. Yesaya menubuatkan tentang kematian Kristus. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Setiap orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini nubuatan tentang Yesus mati di atas kayu salib di dalam kasih-Nya. Ayat yang keempat. Anda bisa baca. Anda lihat handphone Anda ada Alkitab. Anda mari baca dengan saya ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan selanjutnya katakan, oleh bilur-bilurnya, sekali lagi, dan oleh bilur-bilurnya, sekali lagi katakan dengan keras, 1, 2, 3, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada waktu Yesus memikul salibnya, bukan karena dia tidak sanggup melawan, bukan karena dia tidak punya kuasa, tetapi Alkitab katakan memang karena dia menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ada satu lagi rahasia yang Roh Kudus singkapkan. Kalau Anda tanya, Pak kenapa? Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Kenapa dia harus mengeluarkan darahnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Alkitab berkata, ternyata darah Yesus, bilur-bilur Yesus sengaja harus tertumpah dari tubuhnya. Karena Alkitab berkata, oleh darahnya, oleh bilurnya kita disembuhkan. Allah di dalam kasih-Nya bukan hanya mengampuni dosa kita, bukan hanya menjamin keselamatan kita untuk masuk ke sorga satu hari nanti ketika kita mati, tapi Alkitab berkata di dalam kematiannya di atas kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Dia tanggung semua sakit penyakit kita. Harusnya kita yang naik ke atas kayu salib oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dia ambil semuanya. Dia tanggung semuanya. Dan dia mati di situ. Dan juga setiap sakit penyakit kita. Dengarkan semua saudara-saudaraku, dengarkan keluargaku yang ada di sana. Darah Yesus menyembuhkanmu. Penyakitmu sudah ditanggung dia 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Apapun penyakitmu dia sudah bayar lunas. Biarkan Roh Kudus di dalam hatimu mengerjakan iman. Menerima semua yang sudah disediakannya di atas kepala kita malam hari ini. Dan terimalah semua mukjizatmu. Terimalah semua keajaiban. Terimalah mukjizatmu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke Efesus tadi pasal yang ke-20. Pasal yang ketiga. Buka dengan saya Efesus pasal yang ketiga tadi. Efesus pasal yang ketiga. Ayat yang bagian yang terakhir, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Anda yang bisa melihat dan membacanya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti, ayat tadi katakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus yang ada dekat denganmu, Allah yang ada dekat denganmu, ketika kau buka hatimu untuk Dia masuk, Dia akan mengerjakan pengharapan, Dia akan mengerjakan iman, dan Dia sedang melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang datang dengan semua pergumulanmu, buka hatimu. Bahkan Dia akan melakukan lebih dari apa yang kita bisa serukan. Lebih dari apa yang kita bisa doakan dalam keterbatasan manusia. Dalam keterbatasan kalimat kita, Allah sudah menyediakan jauh lebih dari apa yang kita bisa doakan dan minta malam hari ini. Sebaliknya, kalau Dia bisa melakukan lebih dari apa yang kita doakan oleh karena keterbatasan bahasa kita, maka saya juga percaya bahwa Allah bisa melakukan lebih dari semua diagnosa medis tentang segala kelemahan dan sakit penyakitmu. Saya ulangi, kalau Allah di dalam kuasanya bisa bekerja dan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan, karena bahasa manusia sangat terbatas, maka saya juga percaya Allah punya kuasa melebihi semua diagnosa medis terhadap dirimu. Come on, say amen. Sorakan amen. Tidak ada yang terlalu parah bagi Tuhan. Tidak terlalu remeh. Kalau itu sebuah penyakit yang dianggap orang gampangnya itu untuk sembuh. Karena bagi Allah, menurut manusia ringan atau sulit sekalipun, menurut Tuhan itu adalah mudah. Menurut Tuhan itu bisa. Sekalipun medis berkata tidak mungkin, maka Allah dokter di atas segala dokter, Yesus yang hadir malam hari ini, yang bekerja di hatimu, yang menumbuhkan iman di hatimu, berkata terimalah mujizatmu, terimalah kesembuhanmu, terimalah mujizatmu. Terlalu sulitkah? Kenapa terlalu sulit? Iya Pak Pendeta, ini karena sudah terlalu lama sakitnya. Diagnosa medis di dalam ilmu pengetahuan yang Allah berikan untuk membantu menjaga stamina dan kesehatan manusia. Lalu mereka menilai, no, ini sulit. Kenapa? Karena ini dari sisi kerusakannya ini sudah stadium 2, stadium 3. Oh, kalau ini lebih mudah mungkin ini stadium 1. Harapannya masih besar. Oh, ini tingkat kerusakannya, tingkat penyebarannya sudah sedemikian parah. Oh, ini sudah terlalu lama sehingga tulangnya sudah terlalu kaku, ototnya terlalu kaku, semuanya sudah terlalu. Dan ini menurut diagnosa dari medis ini sesuatu yang sulit. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau Allah mampu menjawab jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita bisa doakan, maka Allah juga jauh bisa melakukan mujizatnya di atas setiap perkataan diagnosa medis yang terbatas. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bawa seluruh hati kita malam hari ini untuk percaya kepada Dia, untuk percaya kepadanya, karena hanya Dia yang sanggup melakukan
jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Dan bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan. Saya undang semua kita, mari bangkit berdiri bersama-sama. Semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Urimata hasya kata karara mata karara kasih kata karara mata. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak kita sama-sama berdoa malam hari ini. Saya tahu Anda datang ke sini pasti memang bukan untuk melihat manusia. Kami adalah hamba-hamba yang dipilihnya untuk melayani. Tapi sebenarnya yang kita layani, yang kita nantikan adalah Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Yang hadir malam hari ini. Mari kita satukan hati. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Urana maka syakata karata karada namata karata tiara rabata karada rabara. Rika bata karabata karada bata karada bara. Mari semuanya berdoa. Rika karada bata karada bata bara bara karada bata karada bata karada bata karada. Rata karada bata karada bata karada bata karada bata karada bata karada riana bata karada bata karada bara. Rika karabata tiana mana 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 bara 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 karada. Rika karabata bara 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 bara. Katakan salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena mari lambaikan tangan kita sama-sama. Mari angkat tangan kita, katakan, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Amin. Karena salibmu hidup. Karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari kita menyembah Dia. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Biarkan Roh Kudus mengerjakan iman. Allah dekat denganmu. Allah dekat denganmu.
sanggup melakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita sekali lagi bersama-sama berdoa. Dan saya percaya ketika doa kita panjatkan, Roh Kudus akan terus bekerja, membawa semua janji, semua kesembuhan, semua mujizat, semua pemulihan, semua jalan keluar, semua berkat yang sudah Dia sediakan. Ketika kita berdoa sekali lagi, saya percaya semua pergumulan hidupmu dengarkan. Segala pergumulan hidupmu, semua sakit penyakit ditanggungnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terimalah semua mujizatmu. Kita berdoa bersama-sama. Semua kita berdoa. Dengarkan baik-baik. Malam hari ini Allah Roh Kudus menjamah mata seseorang yang mungkin oleh karena beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa yang membuat dia shock, sehingga semenjak hari itu matanya tidak bisa berkedip, matanya terbuka terus, dan itu menjadi sebuah masalah, sebuah sakit di dalam hidupnya, dan tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Saya berkata malam hari ini Roh Kudus sedang menjamah orang itu. Allah sedang menyembuhkan sebuah mata yang tidak bisa berkedip. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus memberitahu kepada saya waktu saya berdoa. Roh Kudus teguhkan malam hari ini. Tuhan sedang menjamah, menyembuhkan sebuah usus. Ada orang yang mengalami sakit usus. Dan sakit ini membuat dia tidak bisa makan dengan normal. Sehingga selalu harus mencari sebuah makanan yang lunak untuk dikonsumsi. Karena gak bisa makan keras, karena ada problem di ususnya. Dan saya gak ngerti itu berapa lama. Tapi dengarkan baik-baik. Tangan Allah yang sedang bekerja malam hari ini. Dia menjamah usus seseorang di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, ketika saya sampaikan ini, tangkap dengan imanmu. Anda amenkan. Anda yang punya pergumulan ini, terima dengan imanmu, katakan amin, dan engkau akan menerima mujizatmu. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Terimalah mujizatmu. Ketika saya berdoa, Tuhan mengingatkan saya, Allah menjamah seorang yang punya masalah di tenggorokannya dan dahaknya, di hidung dan tenggorokannya, dan dahaknya terus berkeluar seperti ingus yang gak pernah habis-habisnya. Dan itu menjadi masalah yang sangat mengganggumu, karena itu sudah berlangsung sekian lama. Dan saya tahu Allah sedang menjamahmu. Allah sedang menjamahmu. Dan terimalah mujizatmu. Terimalah mujizatmu. Terimalah mujizatmu. Ramatakasyana, mari terus menyembah Tuhan. Shikabatagara batagara rabatagara rarara. Terus menyembah Dia. Ratagara bara 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 bara. Terimalah mujizatmu. Ada orang yang bermasalah dengan otot bahunya.
Ada orang yang bermasalah dengan otot bahunya. Dan itu membuat geraknya sangat kaku. Geraknya sangat kaku. Dan dengarkan, Allah Roh Kudus membebaskanmu. Dia menyembuhkan, dia mengembalikan normal otot-ototmu. Sehingga engkau bisa beraktivitas kembali normal. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terimalah mujizatmu. Ada orang yang makan selalu menggunakan selang oleh karena pencernaan dan mulutnya. Oleh karena lidahnya. Oleh karena gak bisa makan secara normal. Selalu melalui selang, nutrisi-nutrisi yang masuk melalui selangnya. Dengarkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau dokter berkata itu adalah cacat yang permanen, seumur hidup dia harus begitu. Dengarkan, Allah dokter di atas segala dokter menyembuhkanmu. Terimalah mujizatmu. Allah menyembuhkanmu. Ada seorang anak kecil yang kakinya kesulitan menapak untuk berjalan. Bapak ibu saudara sekalian, engkau yang datang dengan anakmu yang sulit berjalan, Allah Roh Kudus ingin menyembuhkanmu. Allah Roh Kudus menyembuhkan anakmu. Ada otot wajah yang kaku, yang membuat orang itu sulit untuk tertawa, sulit untuk berekspresi. Otot wajahnya. Dengarkan, malam hari ini di dalam nama Yesus, terimalah mujizatmu di dalam nama Yesus. Mari kita menyembah dia lagi. Engkau yang berkuasa, mujizatmu karena salibmu. Saya mau ajak kita bersama-sama berdoa. Saya ingin kita satukan hati, menghardik semua kuasa kegelapan yang menyebabkan sakit penyakit di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Bukankah sakitmu sudah ditanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu? Katakan amin. Katakan amin. Karena engkau dibebaskan malam hari ini. Kita mau bersama-sama menghardik. Saya ingin menghardik semua sakit penyakit yang disebabkan oleh dosa nenek moyang. Karena nenek moyang menyembah berhala, mengikatkan hidupnya dengan perjanjian kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah lain selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Saya ingin menghardik kuasa kegelapan itu untuk meninggalkan hidupmu. Dan orang-orang yang terikat oleh setan sakit penyakit karena berhala-berhala itu, meninggalkan hidupmu. Saya ingin menghancurkan ikatan. Kita bersama-sama berdoa, mengikat roh-roh jahat yang membuat Anda sakit penyakit Anda. Atau Roh Kudus ingatkan saya, ada keluarga-keluarga, satu keluarga yang tidak ada yang lebih dari usia 30 tahun. Keturunannya terus mati muda, terus mati muda, terus mati muda. Dengarkan, kau harus terima kelepasan dari Allah. Mungkin kau adalah generasi yang terakhir, karena semua yang ada di atasmu sudah mati, sudah meninggal. Oleh karena kutuk turun-temurun disebabkan oleh berhala-berhala yang mengikat keluargamu. Kau malam hari ini harus dilepaskan. Katakan amin. Katakan amin. Kita mau menghardik semua roh-roh jahat yang membuat kau lumpuh, yang membuat kau tuli, yang membuat engkau bisu, yang membuat engkau tidak bisa berjalan sudah sekian lama. Kanker stadium berapapun, apa yang divoniskan oleh orang-orang medis. Puji Tuhan untuk ilmu pengetahuan, tapi Tuhan di atas segalanya. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu.
bersama-sama. Semua angkat tanganmu. Kami bersatu hati malam hari ini menghardik semua setan yang mengikat hidup anak-anak Tuhan yang hadir malam hari ini dengan segala sakit penyakitnya yang disebabkan oleh ikatan berhala dari turun-temurun, ilah-ilah zaman yang palsu, ala-ala yang palsu. Kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami menghardik semua ikatan kuasa kegelapan roh-roh jahat yang membuat sakit penyakit di dalam tubuhmu, yang membuat keluar mati muda. Aku batalkan, aku patahkan. Engkau mulai dari hidupmu menjadi generasi yang menjadi terang, umur panjang, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama semua kanker stadium berapapun engkau dengarkan baik-baik. Semua sakit penyakit yang membuat iblis, yang membuat engkau lumpuh, yang membuat engkau tuli, yang membuat engkau bisu, apapun sakit penyakitmu, kami bersatu. Kami angkat tangan kita. Terimalah mujizat. Engkau yang berkuasa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Allah bekerja di tengah kita pada malam hari ini. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Silakan maju, Bapak Miksi. Ceritakan apa yang terjadi dengan Bapak ini. Pak Boro, Bapak ini mengalami kecelakaan sepeda motor 3 bulan yang lalu, sehingga kalau berjalan harus memakai tongkat. Bahkan kalau di rumah harus merangkak. Tapi ketika tadi datang dan didoakan sebelum acara mulai, ketika didoakan, Bapak ini merasakan di bagian lutut ada yang bergerak. Dan ketika mencoba untuk berjalan, ternyata sudah bisa berjalan karena Tuhan sudah menyembuhkan. Amin. Haleluya. Come on, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, come on. Pak, jadi tadi kalau di rumah Bapak merangkak, jalannya merangkak. Iya. Karena tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Iya, tapi waktu didoakan, Tuhan menyembuhkan. Bapak, apa yang Bapak tidak bisa lakukan ketika waktu itu adalah sulit berjalan, sekarang mari berjalan. Tunjukkan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan kerjakan. Mari tongkatnya berikan Tuhan. Jalan Pak, jalan terus Pak, jalan terus Pak. Haleluya. How great is our God, is our God. Come on, berikan tepuk tangan yang meriah. Turun balik sana Pak, balik Pak, jalan Pak, come on. And all will see how great, how great is our God. Sekali lagi katakan Pak, Bapak pegang ini, Bapak bawa sendiri, jangan pakai lagi, bawa jalan ke sana. Permalukan setan karena Tuhan berikan kesehatan. Pegang, Bapak pegang, bawa jalan Pak. Amin, sekali lagi, come on. Is our God. Terus Pak, all will see how. Boleh kembali ke sana, jalan lagi. Amin. Is our God.
pinjam saya. Tongkatnya pinjam saya dulu ya Pak. Saya taruh di sini ya. Nanti pulang baru ambil. Come on. My heart will sing how great. Angkat tanganmu Pak. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ramadagana 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 terimalah Roh Kudus yang menyembuhkan. Ramadagana terimalah Roh Kudus. Siapa? Dalam nama Yesus. Shana Ramadagana Ramadagana Ramadagana. My heart will sing how great is our God. Haleluya. Pak Robert, apa yang terjadi atas Bapak ini ceritakan. Wow, luar biasa Pastor Moro. Bapak ini berusia 58 tahun dan sudah 5 tahun belakangan ini Bapak ini mengalami saraf terjepit di bagian tulang belakangnya sekitar ruas kedua atau yang ketiga, dan selama 5 tahun ini Bapak ini mengalami kesulitan ketika harus berjongkok, bahkan kadang-kadang ketika berjalan agak jauh kakinya harus terseret-seret. Tetapi ketika tadi sore datang ke tempat ini didoakan oleh pendoa, lalu ketika diurapi dengan minyak pengurapan, maka ada bagian tulang belakang yang di bagian punggung yang merasa hangat. Kemudian Bapak ini merasakan sakitnya hilang, tidak ada lagi dan bisa jongkok dengan normal. Sebelumnya, oke lanjutkan. Sebelumnya harus berjongkok itu harus pegangan dulu, tetapi bisa jongkok tanpa berpegangan dengan apapun. Dan Bapak ini bisa berjalan dengan lebih baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, 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 amin. Pak, jadi sebelumnya kesulitan, berjalan kesulitan. Jalan agak jauh kesulitan, lalu jongkok kesulitan. Dan sekarang ketika Tuhan menyembuhkan, Bapak harus tunjukkan yang dulu Bapak nggak bisa kerjakan, sekarang itu sudah disembuhkan. Mari Pak, jalan. Atau Anda jalan. Yes, come on. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, amin. Amin. Terus Pak, terus berjalan. Yes. Amin, 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 amin. Berbalik ke sana Pak, jalan mari. Kata sana Tuhan, sembuhkan Tuhan, sempurna. Amin, amin. Terus Pak, terus. Anda bisa lihat wajah Bapak ini terus tersenyum bahagia. Iya Pak, amin. Kembali ke sini. Bapak, tadi Bapak nggak bisa jongkok harusnya. Kalau jongkok harus berpegangan. Sekarang tunjukkan Pak bahwa Tuhan sudah sembuhkan Anda. Anda bisa jongkok dan mari berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Lagi Pak, boleh ya saya minta lagi. Lagi Pak, jongkok Pak. Oke, kemudian berdiri Pak. Sudah tidak ada sakit lagi. Kasih. Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Angkat tanganmu Pak. Angkat tanganmu. Karena salibmu hidup. Terimalah kesembuhanmu dalam nama Yesus. Mana Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Amin, haleluya. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Pak Moro, apa yang terjadi Bapak ini 6 tahun yang lalu ada penyempitan pembuluh darah di otak dan sehingga menyebabkan stroke ringan. Dan karena stroke, beliau tidak bisa jalan jauh karena kakinya berbentuk O. Berbentuk O? Iya, tapi biasanya jatuh, tapi hari ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan dia bisa jalan sampai jauh. Dari ujung sana langsung bisa ke belakang tanpa jatuh. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda tahu setiap orang yang naik ke atas di sini telah didoakan dan melewati sekian seleksi di sana. Dan mereka telah membuktikan oleh para medis yang ada di sebelah kanan. Dan hari ini di atas segalanya Tuhan melakukan kemuliaannya, mujizatnya. Pak, mari jalan Pak. Kalau Anda bersuka cita, mari jalan ke sini. Haleluya, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan menyembuhkan Anda. Amin, 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 amin. Jalan bersama dengan saya Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat balik ke sana Pak. Balik putar ke sana. Kita kembali ke sana. Come on. Yes, haleluya. Amin, 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 amin. Saya minta kita semua bangkit berdiri dong. Kita semua bangkit berdiri. Pedangkan tangan kita ke depan. Kita akan naikkan pujian nanti. Mari Pak, angkat tanganmu. Bu, Ibu.
adalah ya, istrinya. Bersukacita ya Bu, apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan baik, Tuhan setia. Bapak Ibu harus setia mengikuti Yesus, mengiringinya. Dan Tuhan akan lakukan mujizat yang jauh lebih besar lagi. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Rama angkat tanganmu. Terimalah kesembuhan. Sana nama. Jamaah di dalam nama Yesus. Terimalah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Mari kita naikkan pujian, come on. Ajaib kau. Mari sama-sama naikkan pujian. Amin. Raja mulia. Amin. Katakan. Kau sumber kemenanganku. Kau berkuasa. Amin. Yesus kaulah Raja mulia. Silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Ibu maju. Pastor Oge, ceritakan apa yang terjadi dengan Ibu ini. Pastor Moro, ibu ini mengalami sakit di punggungnya sejak dia jatuh dari sepeda motor lebih dari 10 tahun yang lalu. Lebih dari 10 tahun. Sejak saat itu dokter bahkan mengatakan bahwa dia hanya bisa disembuhkan melalui operasi. Dan dia juga bahkan kalau harus berjalan, dia harus berjalan menggunakan tongkat. Tapi pada saat tadi didoakan di sana, sebelum acara dimulai, ternyata tiba-tiba dia merasakan tubuhnya ringan sekali. Dan tiba-tiba dia merasakan bahwa dia mau untuk berjalan. Dan pada saat dia berjalan, Tuhan menyembuhkan, memulihkan rasa sakit dari tubuhnya. Wah. Puji Tuhan. Dan sebelumnya dia tidak bisa menunduk seperti ini. Dan ternyata malam ini dia bisa melakukannya. Ya, kesulitan untuk begini. Ibu, kesulitan untuk begini. Ini apa yang Ibu bawa? Ini adalah bukti medis. Oke. Bukti medis. Kenapa dengan bukti medis ini? Dikatakan bahwa ada penyempitan di bagian belakang, di bagian punggungnya, oke. dan diharuskan untuk operasi. Harus operasi. Kalau mau sembuh. Tapi ternyata malam ini. Apa? 3 tempat terjepit. 3 tempat. Terjepitnya di 3 tempat. Terjepit saraf. Terjepit saraf. So itu membuat itu menjadikan sulit. Sekarang apa yang Ibu tidak bisa lakukan dulu, sekarang Ibu bisa kerjakan. Ayo tunjukkan kepada setiap kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yes. Amin, amin. Kembali ke sana, kembali ke sana, kembali ke sana. Yes, kasih tepuk tangan yang meriah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi ibu ini juga mengalami kesulitan kalau dia harus Menunduk. harus menunduk begini. Bisa ditunjukkan ini? Wow, tadinya tidak bisa. Come on, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ibu angkat tanganmu. Anda siapa? Menantunya. Menantunya. Betul dia ibu ini nggak bisa lakukan seperti yang tadi kan. Dan hari ini mujizat. Agak susah sulit dan hari ini mujizat. Wah, puji Tuhan. Ibu, bisa lihat ke sana. Tunjukkan wajah sukacitanya. Kasih senyum bahwa Tuhan baik. Amin, amin, amin. Tuhan berkuasa. Mari angkat tangan. Mari angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tanganmu, terimalah. Jamah ibu ini. Dalam nama Yesus angkat tanganmu. Tuhan jamah. Dan teguhlah imanmu. Dan kuasa Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Sana nama tagara nama taga sana nagaria. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, 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 amin. Anda lihat apa yang Roh Kudus kerjakan malam hari ini. Amin, amin. Dia Allah yang hidup. Yesus hidup. Dan dia ada dekat denganmu. Buka hatimu dan terimalah dia. Dan dia akan mengerjakan iman di hatimu. Kita akan mendengarkan kesaksian lagi. Haleluya. Silakan Pak Pendeta Meksi, Pak Meksi. Apa yang terjadi dengan ibu ini? Ya. Pak Moro, ibu ini 8 tahun yang lalu mengalami jatuh sehingga tulang pinggul engsel bagian belakang sebelah kanan itu keluar. Jadi harus dioperasi. Tetapi ketika dioperasi tetap mengalami kesulitan untuk berjalan. Bahkan
berjalan tidak bisa jauh, harus menggunakan tongkat. Tapi ketika tadi didoakan, ibu ini bisa berjalan dengan lancar. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Bu, mari Bu, jalan Bu. Mari Bu, ajaib kau Tuhan. Ajaib. Tongkatnya berikan saya. Tongkatnya berikan saya. Mari bangkit. Sekali lagi, mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri semuanya, puji Dia. Balik ke sana Bu. Kembali ke sana. Kembali ke Pak Meksi. Come on. Yesus kau Raja mulia, ajaib kau. Amin. Mari angkat tangan, Pak, angkat tangan. Angkat tangan, Bapak angkat tangan. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ramatakasyana nama. Tuhan, agungkan. Amin, amin. Haleluya. Berkuasa selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Sorakan haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya ingin memanggil setiap Anda. Semua pendoa masih terus mendoakan. Kita masih ada besok malam. Malam ini saya percaya besok Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib di tengah kita. Katakan amin. Tapi malam hari ini sebelum kita selesai Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin apa yang Anda saksikan di depan tadi, apa yang Anda lihat di depan tadi, apa yang Anda lihat adalah bukti bagaimana Yesus hidup di tengah kita. Dia menunjukkan kasih-Nya. Dia membuktikan bahwa Dia bekerja di tengah Anda. Dan pada malam hari ini, apa yang Anda lihat tadi mengetuk pintu hati Anda. Dan Roh Kudus menjamahmu dan berkata, bukalah hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang Anda saksikan tadi adalah bukti bahwa Dia hidup. Dan Dia memanggilmu. Sebagian dari Anda mungkin adalah orang yang baru melihat kuasa Tuhan bekerja. Melihat bagaimana Tuhan menjamah orang-orang itu. Anda mungkin dengar dari teman tentang Yesus. Tapi Anda gak pernah membuka hati Anda untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sudah pernah dengar tentang Yesus, tapi mungkin sekian lama engkau gak pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam hari ini buatlah keputusan. Malam hari ini Dia sekali lagi mengetok pintu hatimu untuk memanggilmu menjadi anaknya, dan Dia menjadi Bapamu di sorga. Bapak Ibu Saudara, sebagian dari Anda mungkin adalah orang-orang yang sudah sekian lama jauh dari Tuhan. Anda sudah sekian lama mundur dari Tuhan. Anda sudah sekian lama hidup di dalam dosamu. Dan Anda berpikir Tuhan pasti marah. Tuhan pasti akan menghukummu. Tapi malam hari ini Dia sekali lagi memberikan kesempatan bagimu untuk engkau kembali kepada kasih-Nya, untuk kembali kepada Yesus yang pernah kau cintai dan yang kau tinggalkan sekian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta Anda yang hari ini baru menerima Tuhan Yesus, membuka hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda yang sudah lama hilang dari Tuhan, dan malam hari ini kembali kepadanya, datang kepada salib Kristus yang memanggilmu kembali. Saya minta Anda semuanya langkahkan kakimu, maju ke depan, maju ke depan. Mari berikan jalan bagi orang-orang. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan orang-orang yang ingin membuka hatinya, menerima Yesus Kristus Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maju ke depan. Berikan jalan kepada orang kanan kirimu. Mari maju ke depan, cepat maju ke depan. Besar dalam hidupku pengorbananmu
ku kagumi. Bawa barang-barang Anda maju ke depan. Maju ke depan, berikan jalan. Maju dari belakang semua, maju ke depan. Maju, maju. Maju lagi. Maju lagi. Berikan jalan, maju lagi orang-orangnya, maju. Yang tak ternilai yang ku miliki. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Maju ke depan. Berikan jalan, arahkan. Maju ke depan. Ada lagi, masih terus bermaju ke depan. Yang ku miliki dan ku Yesus Tuhan. Juga sekali lagi katakan karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memanggil satu kali lagi. Jangan keraskan hatimu malam hari ini. Sekali lagi Dia memanggilmu. Dia menunjukkan kasih dan keajaibannya di depanmu. Dia mati di atas kayu salib karena Dia mengasihimu. Bukalah hatimu dan terimalah Dia. Dengarkan baik-baik. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia akan meneruskan karyanya di dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, juga jangan keraskan hatimu engkau yang telah undur jauh daripada Kristus. Malam hari ini kesempatanmu. Jangan lewatkan malam hari ini. Majulah ke depan. Terimalah kasih-Nya dan dipulihkanlah hidupmu. Maju ke depan sekali lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maju ke depan. Come on. Maju. Berikan ruang untuk orang-orang lewat. Kembali kepada Kristus. Cepat maju ke depan. Katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar hidupku. Amin, amin, amin. Yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Cepat maju ke depan, maju ke depan. Dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Mari lambaikan tangan kita bersama-sama. Pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
semua Anda yang ada di depan, bersama dengan ribuan jemaat yang ada di belakang, mari ikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, dengan suara yang keras, Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur karena Engkau memanggil kami kembali, karena Engkau mengetuk hati kami sekali lagi, dan malam hari ini kami meresponinya. Kami membuka hati kami. Kami mau dipulihkan. Kami mau dibebaskan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kami menerima Engkau sebagai satu-satunya Allah di hidup kami. Tuhan Yesus, kami memutuskan semua ikatan roh jahat, kuasa kegelapan, semua dosa yang membawa kami jauh dari Tuhan, kami patahkan, kami putuskan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Malam hari ini ciptaan baru. Malam hari ini Tuhan pulihkan kami, Tuhan bebaskan kami. Malam hari ini kami menjadi anak-Mu, Bapa kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena konselor doakan mereka dalam hidupku. Pagar manusia tutup, pagar manusia tutup. Amin. Engkau sama-sama katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Keselamatan adalah karunia, adalah mujizat yang terbesar, dan sorga bersuka cita untuk itu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat orang-orang yang meresponi Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita ada di bagian yang penting, di mana firman Tuhan berkata, ketika Petrus berkhotbah di zaman Kisah Para Rasul, orang-orang mendengarkannya dan hati mereka tersentuh, sehingga mereka datang dan berkata kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, kami sangat tersentuh
Dan apa yang harus kami kerjakan? Mereka bertanya demikian. Apa yang harus kami lakukan setelah hati kami dijamah sama Tuhan? Apa yang harus kami lakukan setelah kami berbalik dari jalan kami yang jahat? Lalu kisah para rasul, murid-murid Petrus berkata, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis. Maka engkau akan diselamatkan. Engkau akan menerima karunia. Bahkan bukan hanya bagimu, bagi sebanyak mungkin orang yang akan dipanggil. Bapak ibu saudara dengarkan baik-baik. Langkah selanjutnya dari sebuah pertobatan adalah memberi diri dibaptis. Proklamirkan iman keselamatanmu di dalam baptisan. Ada orang yang berpikir gak apa-apa, saya percaya Yesus, saya mau bertobat, tapi nanti dululah, baptis nanti dulu. Sampai ada orang yang jadi Kristen puluhan tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai hari ini mereka gak pernah taat untuk dibaptis. Kenapa saya berkata tidak pernah taat untuk dibaptis? Dengarkan baik-baik, bahwa firman Tuhan mencatat, Yesus sendiri memberikan dirinya untuk dibaptis. Waktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes bilang, loh Tuhan, aku gak layak membaptismu. Justru membuka tali kasutmu pun aku gak layak. Justru akulah yang harus dibaptis olehmu. Tapi Yesus berkata, enggak. Demikianlah harus terjadi. Supaya kehendak Allah Bapa digenapi. Lalu Tuhan Yesus memberikan dirinya dibaptis di dalam ketaatannya. Langkah dari menerima Yesus bertobat, bukan tunggu 5 tahun baru Anda dibaptis. Bukan tunggu 10 tahun waktu Anda dibaptis. Kalau hari ini Anda bertobat dan menerima Yesus, kembali kepadanya, maka berikanlah dirimu dibaptis malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus memberikan diri dibaptis, firman Tuhan mencatat langit terbuka. Suara dari surga berkata, kepada anak inilah aku berkenan. Bapak ibu saudara sekalian, biarkan sorga bersuka cita dengan engkau malam hari ini. Oleh karena engkau mentaati, engkau meresponi firman dan mentaati dirimu untuk dibaptis malam hari ini. Panitia sudah menyediakan semua pakaian gantinya, sehingga Anda akan pulang dengan seperti Anda datang hari ini. Semuanya dengan pakaian yang kering hari ini. Tapi kalau saya jadi Anda, harus basah kuyup pun saya akan basah kuyup. Karena saya mau taat kepada firman. Saya mau mencintai Yesus. Saya mau mulai malam hari ini hidup di dalam ketaatan. Dan kalau malam hari ini Anda taat, gak usah khawatir, gak usah takut. Ada intimidasi di dalam hati Anda berkata, nanti kalau kamu sudah dibaptis, nanti kamu jatuh lagi dalam dosa gimana? Tentu kita tidak ingin kembali kepada kehidupan lama kita yang berdosa. Tetapi saya percaya, ketika Anda sungguh-sungguh melangkah di langkah yang pertama dalam ketaatanmu, maka Roh Kudus ketaatan di dalam perjalanan iman menjadi semakin serupa seperti Kristus. Bapak ibu saudara sekalian, jangan tunggu 5 tahun lagi, jangan tunggu 3 tahun lagi, jangan tunggulah. No, kalau mau taatlah malam hari ini. Sekarang saya mau tanya kepada yang kelak, tulisan baptisan ikuti saya. Ada tulisan baptisan ikuti saya. Lalu di belakangnya ada tulisan area baptisan. Di sana sudah disediakan tenda baptisan. Di sana sudah disediakan kolam baptisan. Di sana sudah disediakan segala keperluanmu untuk mentaati firman Allah malam hari ini. Dan sorga bersuka cita. Anda lihat ya, sebelah kiri sana. Saya mau tanya kepada semua orang yang hadir di depan maupun yang ada di belakang, yang malam hari ini sungguh-sungguh menerima Yesus, berbalik kepada Dia dan memberikan dirinya dibaptis dalam ketaatannya. Angkat tanganmu di tempat engkau berdiri. 1, 2, 3, angkat tanganmu. Wow. Angkat tanganmu. Yang di belakang juga ada. Wah, yang di belakang juga ada. Angkat tanganmu, tetap angkat tanganmu. Lambaikan, ada lagi yang ingin taat malam hari ini. Taat malam hari ini. Tetap lambaikan tanganmu. Tetap lambaikan tanganmu. Semua konselor tanya dan layani orang-orang yang ada di depan Anda. Kamu mau taat malam hari ini? Berikanlah dirimu dibaptis. Tetap angkat tanganmu. Sekali lagi semuanya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebelum kita nanti sampai untuk mendoakan semua saudara-saudara kita yang menyaksikan acara ini, semua yang ingin dibaptis segera bawa ke kolam baptis. Segera berjalan ke kolam baptis. Oke. Tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara, perhatikan, tetap ke sini, ke depan. Tetap perhatikan ke sini. Masih ada satu kesaksian yang kita mau dengarkan. Silakan. Mari kita dengarkan apa yang Tuhan kerjakan pada malam hari ini. Yang ingin dibaptis segera bawa ke kolam baptisan. Konselor semuanya lihat teman-teman yang ingin dibaptis. Silakan bawa ke kolam baptisan. Segera bawa mereka ke kolam baptisan. Segera bawa mereka ke kolam baptisan. Kasih tepuk tangan dulu buat semua teman-teman yang membuat keputusan. Ada lagi, mari buat keputusan ketaatanmu. Mari buat keputusan dalam ketaatanmu. Come on. Sekali lagi yang meriah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya minta semua Anda yang hadir, mari kedangkan tangan Anda. Mari kedangkan tangan Anda. Kita akan berdoa buat saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang sedang mari kedangkan semua tangan Anda. Saya ajak Anda semua bangkit berdiri. Mari kedangkan tangan Anda. Syaganama, engkau tahu bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kepada Anda semua yang menyaksikan melalui live streaming, melalui internet, di televisi Anda, di layar monitor Anda, saya minta Anda kedangkan tangan ke layar TV yang Anda saksikan. Kami semua hamba-hambanya dan seluruh ribuan orang di tempat ini mendoakan, karena kami tahu kuasa Allah sanggup menjamahmu dimanapun engkau berada. Seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa segala sakit, penyakit dan pergumulanmu sudah ditanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Maka sekarang terimalah mujizatmu. Bapak Ibu Saudara semua Anda yang menyaksikan, ketika saya berdoa bagi Anda, saya diingatkan ada seorang yang punya gangguan di telinga. Oleh karena ada, Tuhan kasih saya lihat ada sebuah bekas operasi atau bekas benturan di atas telinganya, yang itu mengganggu dia sehingga dia kesulitan untuk mendengar. Dengarkan baik-baik. Terimalah mujizatmu. Terimalah mujizatmu. Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan menyembuhkanmu. Terimalah mujizatmu. Terimalah kelepasan. Terimalah semua jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau merasakan hadirat Tuhan dan Tuhan sedang bekerja di hatimu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Malam hari ini terjadi banyak hal yang luar biasa. Dari mereka yang datang ke tempat ini, mereka mengalami jamah Tuhan, dan banyak dari mereka mengalami perkara-perkara yang ajaib. Banyak dari antara mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Anda pemirsa MSTV juga mengalami hal yang sama. Bagaimana tadi Anda dapat menyaksikan orang-orang bersaksi, menceritakan apa yang mereka alami. Mereka bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Mereka bersaksi tentang mujizat yang mereka terima. Saya yakin dan percaya bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini juga mengalami hal yang sama. Dan bagi Anda pemirsa MSTV, jika belum mengalami mujizat daripada Tuhan, jangan biarkan iman Anda kendor, jangan biarkan iman Anda pudar. Teruslah percaya dan teguhkan iman Anda di dalam nama Yesus. Karena hanya di dalam namanya lah pengharapan yang sejati. Dan tentunya malam hari ini bukan menjadi malam yang terakhir, karena keesokan harinya kita akan kembali di jam yang sama, di jam 7 malam, dalam pelayanan Pastor Philip Mantova, yaitu Festival Kuasa Allah. Bagi Anda yang memiliki keluarga, sahabat, rekan, teman yang berdomisili di sekitar kota Medan, informasikan dan ajaklah mereka untuk datang ke tempat ini di Lanut Swondo, ex Bandara Polonia. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini. Teruslah percaya di dalam nama Yesus, karena mujizat masih dan pasti akan terjadi. Selamat malam, God bless you, and Sumatra for Jesus.